Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh amat berbahagia ketika di pagi ini kita hendak bersama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan kehidupan kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Namun sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Sungguh kami bersyukur di pagi ini anak-anak-Mu hendak bersama disapa dan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus supaya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu, dan kami dimampukan juga untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah kasih Kristus yang senantiasa menyertai kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama mendengarkan bagian dari firman Tuhan di dalam pembacaan kita melalui Mazmur 32 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema resep bahagia. Apakah resep agar bahagia? Banyak orang ingin meraih bahagia dengan kekayaan dan kesuksesan. Mereka berpikir bila kaya dan sukses, maka hidupnya akan bahagia. Namun, fakta membuktikan bahwa kekayaan dan kesuksesan tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Berbeda dengan Daud, ia justru menemukan kebahagiaan ketika ia diampuni dosanya oleh Tuhan. Dosa apa yang dilakukan oleh Daud? Dalam 2 Samuel 11 ayat 12 dicatat bahwa ada dosa perselingkuhan yang dilakukan oleh Daud dengan Batsheba. Bahkan kemudian dia melakukan pembunuhan terhadap Uria, suami Batsheba. Karena itu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur atas dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud. Kemudian Daud menyadari bahwa dirinya berdosa. Dan dia mengatakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Bahkan kalau kita baca pada Mazmur 32 ayat yang kelima dikatakan bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata kepadamu, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu Saudara, ternyata karena pengampunan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan, maka Daud berseru, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Daud tahu bagaimana rasanya ketika ia berusaha menyembunyikan dosa dari Tuhan. Makin disembunyikan, makin tertekan ia. Karena itu ia membuka diri dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengampuninya, ia beroleh ketenangan. Bagi Daud, resep bahagia adalah dengan mengaku dosa, terbuka terhadap ajaran Tuhan, dan buahnya adalah kebahagiaan sejati. Apalagi pada masa ini kita sedang memasuki masa Prapaskah. Kita diingatkan kembali supaya kita bisa mengakui akan kesalahan, kerapuhan kita, bahwa dengan demikian Tuhan sungguh akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita
melalui pengampunan yang dianugerahkan kepada kita. Sebagaimana pengampunan itu sudah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita belajar dari seorang Daud yang mampu mengakui, menyadari kesalahan dan dosa-dosanya, sehingga ini yang membuat dirinya menjadi bahagia. Bukan karena hal duniawi yang membuat dia bahagia, namun karena pengampunan dari Tuhan, itu yang membuat dia bahagia. Bila masih ada dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, jangan keraskan hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita segera mengakui dosa kita. Percayalah, ketika kita bertobat, Tuhan akan membimbing kita pada jalan yang benar dan mengelilingi kita dengan kasih setia-Nya. Itulah sebabnya pengampunan Tuhan membawa kebahagiaan yang sejati. Biarlah Tuhan yang senantiasa merencanakan segala sesuatu yang terbaik atas kehidupan kita, karena kita pun sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita karena segala pengampunannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia dan terus membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.